Mengapa hal-hal terjadi seperti yang mereka lakukan? Mengapa kita mengalami patah hati, kehilangan, dan kemunduran yang tak terduga? Apakah ada makna di balik setiap liku-liku hidup? Ataukah semuanya hanya kekacauan tanpa arah? Bagi kaum Stoik, segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan. Bukan karena nasib mistis atau kekuatan gaib, tetapi karena setiap peristiwa, baik maupun buruk, mengandung pelajaran penting. Pertanyaannya bukan apakah hidup memiliki makna, melainkan apakah kita cukup bijak untuk melihatnya? Jika Anda pernah merasa tersesat, dikhianati, atau seolah hidup sedang menguji Anda dengan cara yang tidak dapat Anda pahami, maka video ini adalah untuk Anda. Di akhir video ini, Anda akan memiliki sudut pandang yang sama sekali, baru tentang bagaimana setiap kesulitan bisa menjadi kekuatan, dan mengapa melepaskan keterikatan pada hasil adalah kunci menuju ketenangan jiwa. 1. Pandangan Stoik tentang takdir. Amor Fati kaum Stoik memiliki pandangan yang unik tentang takdir. Mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang magis atau sudah ditentukan, melainkan sebagai rangkaian peristiwa yang berkembang secara alami dan yang perlu kita pelajari untuk diterima dan dijalani. Salah satu prinsip paling mendalam dalam Stoicisme adalah amor fati, mencintai takdir Anda. Ini bukan hanya tentang menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar merangkulnya dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari proses pertumbuhan Anda. Marcus Aurelius, sang kaisar Stoik, pernah menulis, "Api yang menyala membuat terang dan nyala yang indah dari apapun yang dilemparkan ke dalamnya." Artinya, setiap pengalaman betapapun menyakitkannya adalah bahan bakar bagi pertumbuhan batin Anda. Kemunduran bukanlah penghalang, tetapi batu loncatan. Anda bisa menolaknya dan menderita, atau menerimanya dan berubah. Pilihan selalu ada pada Anda. 2. Kontrol versus penerimaan. Kunci kedamaian batin, salah satu pelajaran paling fundamental dari Stoicisme adalah dikotomi kontrol, konsep yang dipopulerkan oleh Epictetus. Menurutnya, hidup terbagi menjadi dua hal. Hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Pikiran, keputusan, dan tindakan Anda. Hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Tindakan orang lain, kejadian eksternal, masa lalu, dan masa depan. Kebanyakan penderitaan kita muncul karena kita mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya, saat Anda kehilangan pekerjaan, Anda punya dua pilihan. Terjebak dalam keputusasaan, menyalahkan ekonomi, bos Anda, atau nasib buruk. Atau Anda fokus pada apa yang masih bisa Anda ubah. Mengembangkan keterampilan, mencari peluang baru, dan tumbuh dari pengalaman itu. Satu jalan mengarah pada penderitaan, jalan lainnya mengarah pada ketangguhan. Pilihan selalu ada di tangan Anda. 3. Ilusi keacakan, semuanya terhubung dalam waktu. Pada pandangan pertama, hidup tampak acak. Tragedi datang tiba-tiba, hubungan berakhir tanpa alasan, dan kesempatan menguap begitu saja. Namun ketika Anda mengambil langkah mundur dan melihat hidup secara utuh, pola-pola mulai muncul. Yang dulu tampak seperti kutukan, seringkali adalah berkah tersembunyi. Steve Jobs pernah berkata, Anda tidak bisa menghubungkan titik-titik ke depan. Anda hanya bisa menghubungkannya ke belakang. Banyak tokoh besar dalam sejarah mengalami kerugian besar, yang justru menjadi titik balik dalam hidup mereka. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun, dan pengalaman itulah yang mempersiapkannya untuk menyatukan negaranya. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Seneca, filsuf stoik besar, diasingkan dan dikhianati, namun justru pada masa itulah ia menulis karya-karya yang paling mendalam. Bagaimana jika semua perjuangan dalam hidup Anda sekarang, setiap penolakan, keterlambatan atau kerugian, sebenarnya sedang menuntun Anda ke sesuatu yang lebih besar? 4. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kaum Stoik percaya bahwa rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah alat. Seneca pernah menulis, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Pikirkan momen ketika Anda menghadapi sesuatu yang menyakitkan, mungkin kehilangan, pengkhianatan atau kegagalan. Pada saat itu, rasanya seperti kehancuran. Tapi sekarang, jika Anda melihat ke belakang,
Bukankah itu membentuk Anda? Membuat Anda lebih kuat, lebih bijak, lebih tahan uji. Setiap pengalaman pahit membawa pelajaran. Penolakan mengajarkan kesabaran. Kegagalan mengajarkan ketekunan. Kehilangan mengajarkan penghargaan. Sayangnya banyak orang terlalu sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Hingga melewatkan pelajaran di baliknya. Cobalah ubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat karenanya? Bagaimana saya bisa menggunakan tantangan ini untuk meningkatkan hidup saya? 5. Cara menerapkannya dalam hidup Anda. Memahami prinsip stoik adalah satu hal, tapi menerapkannya dalam hidup sehari-hari adalah hal yang jauh lebih dalam. Berikut 5 cara konkret untuk mulai menjalani pola pikir stoik. Jeda sebelum bereaksi. Saat sesuatu yang negatif terjadi, jangan langsung bereaksi secara emosional. Tarik napas. Ingatkan diri Anda, ini adalah momen untuk bertumbuh. Cari pelajaran, bukan alasan. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tanyakan, bagaimana ini bisa terjadi untukku? Lepaskan keterikatan pada hasil. Tugas Anda adalah berusaha, bukan mengendalikan hasil. Jangan biarkan kegagalan membebani hati Anda. Percayalah pada proses. Meski saat ini belum terlihat, semua tantangan sedang membentuk Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Rangkulah amor fati. Cintai takdirmu, apapun bentuknya. Sambut tantangan sebagai jalan menuju pertumbuhan, bukan penghalang. Apapun yang Anda alami hari ini, berkah ataupun luka, semua sedang membentuk Anda. Perjuangan yang Anda hadapi, kekecewaan yang Anda alami, bahkan kehilangan yang menghancurkan, bukanlah akhir cerita. Mereka adalah bagian dari desain yang lebih besar. Lain kali saat hidup tampak kacau dan tak terduga, berhentilah sejenak. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi? Tanyakan, apa pelajarannya? Apa yang sedang dibentuk oleh kehidupan dalam diriku? Ubah perspektif Anda dari penolakan menjadi penerimaan, dari keputusasaan menjadi rasa ingin tahu. Karena dalam setiap kemunduran tersembunyi pelajaran, dan dalam setiap kegagalan tersembunyi benih kesuksesan. Anda bukan korban takdir, Anda adalah muridnya. Dan kemampuan Anda untuk merangkul, menerima, serta mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, itulah yang akan membedakan Anda dari yang lain. Akan ada masa-masa di mana Anda tidak mengerti mengapa semuanya terjadi seperti ini. Akan ada saat-saat ragu, frustrasi, atau bahkan merasa dikhianati oleh kehidupan itu sendiri. Tapi percayalah, semuanya akan masuk akal pada waktunya. Apa yang hari ini tampak seperti kesulitan yang tidak berarti, mungkin adalah latihan bagi jiwa Anda. Jadi, lepaskan ilusi kendali, rangkulah amor fati, dan percayalah, jalan yang Anda tempuh, sesulit apapun, sedang membawa Anda tepat ke tempat yang Anda butuhkan. Bawalah pelajaran-pelajaran ini bersamamu. Terapkan, renungkan. Dan ketika badai datang, ingat, Anda tidak sedang dikubur, Anda sedang ditanam. Terima kasih telah menonton. Tetap kuat, tetap tabah, dan ingat segala sesuatu terjadi karena suatu alasan.